Udah ya? Oke. Nah, ini Ayo. kalau titik A itu mau digeser dengan matriks translasi misalnya 2 min 1. Nah, 2 min 1 kelihatan ya? Nah, ini matriks apa namanya tuh? Sambil mereview matriks deh. Kalau matriks T itu adalah 2 min 1, nah ini disebut matriks apa? Jenisnya matriks apa dia? Ada yang tahu? Ada yang ingat matriks? Tito, matriks apa ini Tito namanya? Lupa deh. Apa? Apa ya? Matriks. Matriks apa? Nggak ingat, Bu. Josephine, ingat gak? Ini matriks apa? Ayo. Kalau elemen matriksnya cuman seperti ini bentuknya, maka dia disebut matriks apa? Matriks apa? Apa ya, Bu? Apa yo? Waktu kelas 10 dibahas nggak? Lupa. Dibahas. Oh, dibahas. Oh, itu bukan yang perbandingan apa yang baris sama kolomnya apa? Ini maka disebut sebagai 1:2, iya nggak sih? Ya. Itu ordo. Bu. Nah, apa? Matriks Ya. kolom bukan, Bu? Ya, Matriks betul. kolom. Betul. Desyan. Matriks kolom. Kenapa Desyan dia disebut matriks kolom? Soalnya kan dia satu baris ke bawah gitu, Bu. Salah. Satu kolom. Satu kolom. Ya, betul. Kalau kolomnya Ya, cuma Bu. satu, maka dia disebut sebagai matriks kolom. Kalau barisnya cuma satu, baris itu yang ke sini ya. Kalau jadi membedakan baris dan kolom itu kalian bayangkan sedang membaca artikel di koran Kompas atau di mana ya. Nah, yang namanya kolom itu lajurnya itu ya, lajur pertama itu kolom pertama, lajur kedua itu kolom kedua, dan seterusnya. Yang disebut baris saat kita membaca kalimat itu namanya baris, itu ya. Jadi baris itu yang ini. Ini baris pertama, elemennya 2. Baris kedua, elemennya adalah min 1. Begitu. Nah, ini perhatikan, kalau matriks T-nya adalah 2 min 1, 2 yang atas itu melambangkan pergerakan X. Min 1 yang bawah, elemen matriks yang bawah, ini menandakan pergerakan elemen Y. Pergerakan Y, variabel Y ya. Jadi yang atas itu untuk X, yang bawah itu untuk Y. Kalau X-nya positif, berarti bergeraknya kemana? Bergeraknya kemana? Kanan, Bu. Ke kanan, betul. Kalau X-nya negatif, berarti dia bergeraknya ke arah kiri, gitu ya. Y-nya sama. Kalau Y-nya negatif, berarti bergeraknya ke bawah. Kalau Y-nya positif, berarti bergeraknya ke atas. Jadi X itu panduan untuk bergerak kanan-kiri. Y itu panduan untuk bergerak atas bawah. Nah, sekarang titik A ini kita mau geser ke kanan 2 langkah. Berarti ke kanan 2 langkah. 1, 2. Stop di sini, kemudian ke bawah 1 langkah, ke bawah 1 langkah ke sini. Nah, berarti titik A ada di sini. Titik A aksen ya. Ini di sini. Ini adalah titik A aksen. Nah, aksen itu melambangkan bayangan, bayangan ya, atau peta, peta atau bayangan. Tuh. Nah, berarti koordinat titik A aksen adalah bayangannya adalah di berapa koma berapa? Ayo, berapa? 0,1, Bu. 0,1. Ya, jangan kebalik ya. 0,1. Nah, seperti itu. Jelas ya, kebayang ya? Jadi pergerakan titik A setelah ditranslasi digeser dengan matriks translasi 2 min 1, bayangannya ada di 0, 1. Nah, tugas kita adalah mencari bayangannya, koordinat bayangannya letaknya ada di mana, begitu. Jadi kalau ditanya translasi itu gunanya buat apa sih sebenarnya? Nah, sekarang udah mulai kebayang ya. Ini gunanya buat apa? Yang paling dekat dengan kalian apa? Translasi. Kira-kira apa? Kebayang nggak?
Buat apa sih transformasi dipelajari? Buat apa kira-kira? Artinya transformasi itu apa? Artinya transformasi itu apa? KW? Transformasi itu berubah. Nah, berubah, betul. Nah, ini kayak misalnya kalau kalian kan mesti gamers ya. Game itu kan biasanya kalau misalnya perang-perangan tuh. Kenapa orangnya bisa pindah, bisa menendang, bisa apa? Itu kan supaya berubah dari posisinya dia tadinya di koordinat min 8,0 misalnya, dia bisa maju ke depan kemana dia. Nah, kita menginginkan si orang tadi, si objek yang mau kita gerakkan tadi, mau kita gerakkan ke kiri atau ke kanan atau ke atas atau ke bawah. Kalau lompat berarti ke atas gitu ya. Nah, itu berarti kita menggerakkan X dan Y-nya itu. Gitu ya. Kalau kita mau menggeser si objek tadi, orang itu kan berarti kita geser ya. Kalau wujudnya tadi orang si KW, misalnya bentuknya KW, kita geser aja, ya udah bentuk KW nggak berubah ya. Hanya kita translasi saja. Maka kita berlakukan transformasinya jenisnya ada translasi karena wujudnya tidak berubah. Tetapi kalau kita mau mengubah wujudnya, nah itu nanti akan dilatasi ya, kita perbesar, perkecil misalnya, nah itu ada di dilatasi namanya. Nah, nanti ini yang pertama yang kita bahas adalah yang translasi. Nanti ada rotasi juga, kita putar supaya dia bisa rolling gitu kan. Misalnya orangnya kita minta di gamesnya itu dia rolling ke depan berapa kali misalnya. Nah itu nanti kita transformasi dengan jenisnya rotasi. Kalau misalnya tadinya ngadep ke kanan, kita mau ubah ke ngadep ke kiri, oh berarti kita refleksikan aja. Nah, kalau berdirinya di sebelah sini, kita refleksi terhadap sumbu X aja nanti, jadi ngadepnya ke lawan arahnya gitu. Kalau misalnya dia mau bercermin ke bawah, atau misalnya mau ini ada sungai gitu ya, supaya gambar bayangannya ada di bawah, oh berarti kita refleksikan terhadap sumbu Y, supaya dia terbentuk bayangannya ada di sini gitu. Nah, itu nanti di transformasi yang kita kerjakan. Atau kalau misalnya kalian ingat waktu kalian jambore, nah ini kita mengenang masa-masa sebelum pandemi kalian ikut jambore, itu kan ada saat-saat kalian harus mencari pakai kompas itu ya, apa itu, mencari lokasi ya. Kalian harus suruh pindah kemana, nah pakai kompas, nah itu kan kalian namanya transformasi juga itu kan, memakai translasi ini. Kalian harus bergeser, bujur berapa, bintang berapa, lintang berapa gitu ya. Nah itu geografi deh. Itu ternyata geografi juga memakai transformasi. Begitu, supaya kalian ada gambaran transformasi itu kepakainya buat apa. Mayoritas sih kalau kalian menyukai tentang programmer ya, program misalnya gimana kalian bisa membuat animasi, game, apapun, itu mayoritas yang akan kepakai adalah transformasi ini. Gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Berarti kalau misalnya titik C ini kita translasi dengan matriks yang sama dengan A tadi, C-nya, berarti bayangan titik C ada di mana? Kita transformasi dengan matriks yang sama juga. Nah, bayangan titik C, berarti C aksen ada di mana? Koordinatnya berapa, koma berapa? Min 1,1 kan? Min 1,1. 2. Ya, kok min 1,1? Kan dia geser. Nah, geser ke kanan 2 langkah. Terus geser ke bawah 1 langkah. Nah, ini dia C aksennya. Itu. Hati-hati ya. Jangan keliru. Nah, berarti di 1, min 1. Nah, titik B di berapa, koma berapa? Berarti titik B ada di mana? Min 1, min 3, Bu. Min 1, ya di sini ya. Oke, udah paham nih. Translasi. Oke, yang pertama. Kita ke titik dulu. Nanti kalau yang garis gimana caranya? Nah, kita mau buka yang baru.
Ini saya tutup dulu. Daripada ngapus-ngapus banyak banget. Ini saya buang dulu. Nah, sekarang kita buka di modulnya. Modulnya mana? Kita lihat modulnya. Nah, kalau di modul itu kan gesernya nggak cuman kita lihat ke contoh soal ya. Gesernya itu bisa jadi berupa garis. Nah, kita lihat nih. Contoh pertama tuh ya, translasinya. Titik 4,5 ditranslasi dengan matriks translasi 23. Maka hasilnya, nah ini perhatikan, 4 ditambah 2 aja dapat 5 tambah 3. Nah, seperti itu cara cepatnya. Itu, jelas, ditambah aja ya. Nah, sekarang kalau yang ditanya adalah peta dari suatu kurva, suatu grafik, bisa linier, bisa parabola, bisa persamaan lingkaran. Ini persamaan lingkaran ya. Nah, ini lingkaran belum dibahas, kita persamaannya udah dibahas di sini, di transformasi. Nggak apa-apa lah. Yang karena kita yang dipakai cuman persamaannya aja. Jadi kenapa ini persamaan lingkaran? Karena X-nya kuadrat, Y-nya juga kuadrat. Jadi kalau yang kuadrat cuman X-nya doang, atau cuman Y-nya doang, berarti itu persamaan parabola. Kalau nggak ada yang kuadrat sama sekali, berarti itu persamaan garis, gitu ya. Itu jenis-jenis fungsi. Nah, sekarang kalau yang kurva atau garis yang mau ditranslasikan, maka caranya gimana? Nah ini perhatikan ke sini. Kalau garis 2x min 3y plus 4 sama dengan 0 ditranslasi oleh matriks translasi T51, maka petanya adalah, nah, kenapa seperti ini? Apakah ada pertanyaan? Kenapa bisa seperti ini? Alasannya apa? Kita memakai yang sederhana dulu ya. Misalnya gini. Kita memakai parabola yang ini aja deh. Nah, ini adalah Y sama dengan X kuadrat. X kuadrat ya. Kenapa? Karena X kuadrat doang. Kenapa? Karena pusatnya di 0,0 ya. Kenapa X kuadrat positif? Karena kurvanya terbuka ke atas. Nah, nanti kalian harus bisa menggambar grafik juga ya. Diingat lagi waktu kelas 10 menggambar grafiknya. Oke. Nah, sekarang ini mau ditranslasi, misalnya kita pakai yang translasi ini deh. Ini aja ya. 51 ya. Mau digeser dengan matriks translasi 51. Nah, yang kita geser, kita ambil satu titik aja nih, titik pusatnya nih, atau kita ambil 3 titik boleh. Nah, ini di sini sama di sini warnanya beda, biar kelihatan. Titik 0,0, kemudian min 1,1 ya. Ya enggak? Ya enggak. Kalau X-nya min 1, Y-nya berapa? 1 enggak? 1 kan? Nah, ini 1. Kemudian kalau X-nya 1, Y-nya 1 juga ya. Nah, ini kita dapat 3 titik nih. Ini 3 titik ini aja yang kita geser. Nah, kita geser 5 ke kanan. Nah, ini 1, 2. Pakai warna beda supaya kelihatan beda. 3, 4, 5. Ya, ini 5. Kemudian ke atas 1 langkah ya. Nah, berarti di sini nih titik A. Oh, kita kasih aja lambang ini A, ini B, ini C. Nah, berarti A-nya A aksen di sini ya. A aksen di 5,1. Kemudian B aksen di mana kira-kira? 4,2 bukan, Bu? 4,2. 4,2 ya, betul di sini. Naik ke atas ya, 1 langkah ya. Di sini ini B aksen. Kemudian C aksen berarti di 6, min 2 juga ya. 2 juga.
Nah, di sini. Berarti ini kurvanya jadi lengkungnya ke sana. Nah, ini pergeserannya. Dia geser ke kanan 5 langkah, naik ke atas 1 langkah. Itu. Nah, sekarang persamaan parabola yang ada di sini menjadi apa? Persamaan parabola aslinya kan ini nih. Yang aslinya. Nah, perhatikan kita mencari persamaan yang biru ini ya. Y-nya itu naik ke atas ya. Supaya Y-nya menjadi di posisi 1, berarti kalian menuliskannya adalah Y-1. Nah, sama dengan, loh Bu, kan naik ke atas. Kenapa jadi -1? Ya, ini kan sama dengan, maka -1 pindah ruas aja. Nah, Y-nya jadi sama dengan 1 kan? Bener nggak? Ya, jadi kalau persamaan konsep lawannya. Kalau titik berarti langsung aja ditambah gitu ya. Maka dari sebentar. Kalau kalian lihat di rumusnya, nah tadi saya nggak menyinggung rumusnya dulu supaya kalian tahu bayangannya. Nah ini, kalau di rumus jika kurva Y sama dengan Fx ditranslasi oleh matriks AB, maka petanya menjadi Y min B sama dengan Fx min A. Jadi Y-nya dikurangi B, X-nya dikurangi A. Beda sama kalau titik. Nah, kalau misalnya kita mau cari peta bayangan dari titik, titiknya adalah X1, Y1, ditranslasi oleh matriks AB, maka bayangannya adalah di X1 ditambah A, X-nya si titik A itu kita tambah sama A-nya si matriks translasinya, kemudian Y1-nya, Y-nya si titik A ini kita tambah sama B. Nah, jadi konsepnya adalah kalau titik kita tambahkan aja langsung, itu sudah menggeser. Nah, ini konsepnya ya. Kalau A itu kan A itu berarti X-nya yang kalau kita menggeser ke kanan, berarti X-nya saja yang kita tambah sama A. Kemudian kalau menggeser ke atas, berarti Y-nya saja yang kita tambah sama B. Gitu, kalau titik. Tapi kalau kurva, maka dia menjadi lawannya. Kenapa? Supaya Y-nya sama dengan B, berarti B-nya kan di sebelah kanannya ruas. Ya enggak? Maka kita balikin aja ke sebelah yang sejajar sama ruasnya si Y, berarti dia menjadi lawan tandanya. Nah, kita kembali lagi ke ini tadi mana? Kurva ya. Nah, ini. Kemudian X-nya tadi dikurangi ya. Karena di sini X-nya plus 5. Berarti di sini mana? Di sini berarti dikurung ya. Karena X-nya saja yang dikurangi. Yang dikurangi si A. Nah, kalau ada kuadrat, ya kuadratnya diusir keluar dulu. Ya udah tinggal dibuka jabarin. Berarti ini tinggal nanti -1-nya pindah ruas ke sini ya. Ini dikuadratin. Y sama dengan X kuadrat. Kemudian ini menjadi -10X. Kemudian ini jadi plus 25 ditambah 1 ya, plus 26. Nah, seperti itu. Jadi ini kenapa kok di sini X-nya kan harusnya mana persamaannya? Oh ini, 2X min 3Y plus 4 sama dengan 0. Ditranslasi oleh matriks 5, 1. Ya udah, berarti X-nya aja, berarti 2-nya nggak ikut ya. 2-nya dikeluarin, 2 dalam kurung X min 5, karena X-nya dikurangi 5. Kemudian min 3 dalam kurung Y-nya dikurangi 1. Bu, kalau di sini tandanya min 5 gimana? Ya udah min 5 gitu ya, jadinya plus 5. Pokoknya lawan tanda, oke? Lawan tanda ya. Oke, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Bu. Ya. Itu emang harus kuadrat ya, Bu? Yang mana? Karena kurva. Yang karena kurva karena kita ini kan parabola itu pasti ada kuadratnya di X-nya, gitu. Oke, Bu. Tapi kok yang di rumus yang di tadi itu nggak ada kuadratnya, Bu?
kalau di rumus tadi kan Y sama dengan Fx. Fx itu terserah, bisa garis lurus, bisa parabola, bisa lingkaran gitu. Jadi Fx itu adalah rumus fungsi. Ini rumusnya. Oh, oke, Bu. Ya, nah, ini baru berupa rumus. Kemudian fungsinya apa? Nanti ada di contoh soalnya gitu. Nah, ada di masing-masing contoh ini. Fx itu bisa beda-beda. Bisa yang ini, bisa yang ini, bisa yang ini gitu. Masih ada lagi yang mau ditanyakan? Bu. Ya, apa? Itu titik min 1,1 dari mana, Bu? Min 1,1. 1, mana min yang 1 mana? deh. 1, min Min 1. 1,1 ya. Yang di mana? Titik B, Bu, titik B. Oh, contoh Yang 1. oren-oren. Oh, Itu. titik B. Ini kan parabolanya Y sama dengan X kuadrat. Kalau kita ganti X-nya itu min 1, kita masukkan ke fungsinya aja. X-nya kita ganti min 1. Min 1 kuadrat kan 1. Jadinya min 1,1. Gitu? Oke, Bu, makasih, Bu. Oke. Jadi kita substitusi ke fungsinya. Masih ada lagi yang mau bertanya? Oh, Tara keluar ya? Oh, ada yang lagi yang keluar, siapa lagi nih? Sudah? Jelas? Ini yang keluar dari Zoom lagi siapa? Ini saya hapus ya. Sekarang saya pindah ke... Nah, ini nanti bisa kalian lihat ya tuh. Gambarnya seperti ini. Jadi garis tadi ditranslasi, gesernya tadi mengikuti ini. Misalnya kalian mengambil 2 titik yang di garis ini ya, misalnya titik di sini sama yang titik yang di sini misalnya. Ini digeser ke sesuai dengan translasinya tadi apa? 5 ke kanan, kemudian naik ke atas 1. Dan seterusnya. Nah, kalau parabola biasanya sih titik baliknya ini yang kita pakai. Kalau lingkaran biasanya titik pusatnya yang kita pakai. Pusat lingkarannya ada berapa koma berapa yang kita geser. Gitu. Nah, kemudian ini latihan 1 itu khusus membahas tentang translasi. Jadi nanti kalau misalnya kalian mau detail memahami translasi, silahkan kalian coba mengerjakan latihan 1. Nah, sekarang yang bagian kedua, refleksi. Refleksi atau pencerminan ya, bercermin. Nah, sekarang kita mau coba di GeoGebra-nya supaya kelihatan. GeoGebra. Tara udah kembali? Udah, Bu. Oke. Tadi kenapa? Ngeheng? Minta Nggak tahu Zoom-nya error gitu. Oh. Oke, nah sekarang kita ke GeoGebra. Refleksi ya. Refleksi itu nanti ada banyak sekali yang akan dibahas terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, kebalik saya. Ini sumbu Y terhadap sumbu X gitu ya. Nah, misalnya saya buat titik A di sini misalnya. Nah, min 2,4 ya. Pertama, kita mau refleksi terhadap sumbu X. Nah, kalau refleksi sumbu X, itu berarti bayangannya, konsep refleksi adalah dia harus
tegak lurus. Sebentar. Dia harus tegak lurus terhadap cermin. Nah, karena cerminnya adalah sumbu X ini, berarti dia harus tegak lurus dan jarak si benda yang mau kita refleksikan ke cermin harus sama dengan bayangan ke cermin. Berarti ini jaraknya adalah jarak bayangan ke benda ke cermin itu adalah 1, 2, 3, 4 ya. 4 langkah, berarti 4 langkah ke bawah juga, berarti di sini bayangannya. Bayangannya ada di sini. Ini adalah A aksen kalau direfleksi terhadap sumbu X ya. Nah ini, dia harus tegak lurus. Nah ini harus tegak lurus dan jaraknya harus sama. Nah ini konsep refleksi. Gitu. Kalau berarti bayangannya ada di min 2, min 4 ya. Nah, nanti rumusnya kalian bisa lihat di modulnya. Nah, sekarang kalau titik A kita mau refleksi terhadap sumbu Y, berarti ini cerminnya. Kita pindah ke sumbu Y cerminnya. Berarti bayangannya ada di sini ya. Nah, ini adalah A double aksen karena supaya beda tanda aja. Double aksen itu maksudnya tadi yang pertama direfleksi terhadap sumbu X, kemudian yang kedua direfleksi terhadap sumbu Y. Nah ini dia jaraknya sama, nih 2 langkah ke cermin, yang ini juga 2 langkah ke cermin, dan dia harus tegak lurus. Itu. Kemudian kalau refleksinya terhadap sumbu terhadap garis apa ya? Garis yang berbeda. Saya bikin yang baru lagi. Bentar. Kita lihat ke modulnya dulu. Nah, perhatikan di modulnya. Nah, ini perhatikan. Kalau refleksi terhadap sumbu X, maka X-nya tadi tetap ya. Yang berubah adalah Y-nya. Y-nya tadi, kalau tadi di kuadran 2, berubah di kuadran 3, berarti Y-nya jadi minus. Pokoknya Y-nya jadi minus, maka dia direfleksikan. Kalau terhadap sumbu X. Nah, kalau sumbu Y, nah ini gambar-gambarnya, contoh-contohnya ya ke bawah nih. Terhadap sumbu X. Nah, kalau kurva juga sama nih. Kalau parabola tadinya terbuka ke atas, refleksi terhadap sumbu X jadi terbuka ke bawah. Nah, titik-titik garis putus-putus itu refleksinya, bayangannya. Nah, kalau garis lurus, tadinya gradiennya negatif, direfleksi terhadap sumbu X, maka sekarang gradiennya jadi positif. Gitu. Jadi pokoknya titik yang di sini, itu jadi di sini, titik ini, dan seterusnya. Yang garis di bawahnya sumbu X ini berubah jadi di atas, ya udah jadi kebalik ya. Nah, kemudian yang refleksi terhadap sumbu Y. Sumbu Y tadi ya, yang berubah X-nya tuh. X-nya jadi minus atau lawannya, Y-nya tetap. Nah, ini tadi gambarannya ke sini. Tadinya A di sini, direfleksi terhadap sumbu Y, A aksen di sini. Atau sebaliknya, dan seterusnya. Nah, kalau yang kurva, gimana caranya? Nah, ini. Caranya sama ya, konsepnya ini nggak berubah. Jadi kalau terhadap sumbu Y, berarti, nah ini perhatikan nih. Ini sebenarnya nggak harus dijadikan ini ya. Ini kita ubah juga nggak apa-apa nih. Misalnya, ini nggak harus jadikan Y sama dengan. Oke, jadi nanti kalau misalnya ini saya buang aja nih. Misalnya ini saya buang ya. Ini saya buang. Ini saya buang. Maksudnya ini apakah saya harus jadikan Y sama dengan? Nggak harus. Jadi ini saya copy aja nih. Nah, ini direfleksi terhadap sumbu X. Tadi aturannya apa? Kalau refleksi terhadap sumbu X kan dari atas ke bawah ya. Yang berubah, kalau berubah ke atas bawah berarti Y-nya yang bergerak, ya nggak? Y-nya yang bergerak berarti Y-nya aja yang berubah nih. 3X-nya tetap, ini saya buang nih. Nih, 3X tetap.
Kemudian Y-nya berubah jadi minus ya. Jadi plus 2 dalam kurung min Y tutup kurung plus 4 sama dengan 0. Nah, itu 0. Nah, kemudian enter. Nah, ini menjadi ya udah ini jadi min ya. Nah, berarti ini saya jadikan 3Y-nya tetap sama copy 3Y min 3Y 3X min 2Y plus 4 sama dengan 0. Udah selesai. Nah, ini masukkan ke jadinya ini aja. Ini kita buang, ini kita ganti pakai ini. Copy. Nah, ini nggak usah dalam Y, ini buang aja nih. Ganti aja. Nah, begitu. Jadi, petanya adalah udah. Paham ya? Oke. Nah, tadi yang terhadap sumbu X sama aja. X-nya aja yang berubah. Mana ya? Nih. Nah, ini sama juga ya. Ini saya buang aja nih. Nggak usah pakai jadikan Y sama dengan. Nggak apa-apa. Jadi, nggak wajib ya. Jangan bingung kalau baca modul. Itu saya modulnya buatnya sudah lama ini modulnya. Jadi masih pakai yang harus pakai, kalau sekarang mah udah shortcut aja ya. Yang penting bener kan? Ya nggak? Intinya kan itu. Nah, yang ini saya buang. Tapi karena terhadap sumbu X, tadi yang berubah siapa? Kalau X kan terhadap kebalik saya ya. Sebentar. Ya udah, nanti benerin yang bawah. Terhadap sumbu ini terhadap sumbu X berarti Y-nya yang berubah. Ini yang min Y. Tadi kebalik ya. Tadi X-nya aja yang berubah. Nah, ini berarti enter. Masuk ke sini deh. Sebentar. Nah, ini menjadi saya copy 3X min ya jadinya. 3X min 2Y. Kenapa nggak copy dari yang bawah ya? Ya udahlah, terlanjur. Nah, ini berarti dibuang, diganti pakai yang ini. Ini kalau terhadap sumbu X, Y-nya yang berubah jadi minus. Nah, sekarang kalau yang bawah tadi terhadap sumbu Y, itu X-nya yang minus. Ini Y aja nih. Ini Y, X-nya yang minus. Lawannya ya? Nah, berarti ini plus tetap, yang ini jadi min. Ya, ini jadi min, ini jadi plus. Oke, paham ya? Jadi nggak harus bentuknya Y sama dengan. Kalau di soal sudah Y sama dengan, ya udah, lanjutin aja. Tapi kalau persamaan garisnya belum Y sama dengan, jangan. Nah, supaya nggak terlalu lama ya. Nah, sekarang yang berikutnya, terhadap garis Y sama dengan H. Y sama dengan H itu maksudnya apa? Y sama dengan H itu begini. Ini kita punya, nah misalnya Y sama dengan H. Y sama dengan itu adalah sejajar sumbu X. Nah, misalnya ini saya Y sama dengan 2 misalnya ya. Ini adalah 2. Nah, ini 1 di sini. Nah, ini hanya adalah si 2 ini. Nah, titik A-nya di mana? Misalnya kita punya titik A ada di mana ya? Sini aja deh. Nih, ini titik A. Ini adalah di 1,1 ya. Nah, ini titik ya kok kacau. min 1,0. Nolnya di sini ya. Titik A ada di sini itu di min 1,0. Direfleksi terhadap Y sama dengan 2. Bayangannya kira-kira ada di mana? Ayo. Konsep refleksi tadi harus tegak lurus ke cermin dan berjarak sama. A ke cermin sama bayangannya ke cermin harus sama panjangnya. Kira-kira di koordinat berapa, koma berapa?
Berapa koma berapa, ayo? Min 1,0 ya. Min 1,0, betul. Suka kebalik-balik saya juga. Mana X-nya, mana Y-nya. Nah, min 1,0. Direfleksi terhadap, refleksi itu M ya, mirror. Nah, lambangnya M besar. Y sama dengan 2. Ya, maka bayangannya A aksen di mana, yo? Berapa, Di min 1 sama 2 nggak sih? Di min 1 sama 4. Min 2 ya. Min 1,4. Cerminnya itu yang pink ini. Pink ini cerminnya. Min 1,4. Ya, min 1,4. Min 1,4. Ya, betul. Cerminnya ini ya, jadi dia harus jaraknya harus sama nih. Jadi ini kan jaraknya ada 2 langkah nih ya. Ini 1, 2 tuh. Ini kan, nah ini 2 langkah ya. Berarti ke atas harus juga 2 langkah nih. Berarti ini 3, ini 4 ya. Nah begitu. Ini bayangannya. Ini A aksen. Jadi dia harus ini sama. Sama dengan ini. Kemudian dia harus tegak lurus. Nah, begitu. Kebayang ya? Oke? Oke. Nah, sekarang saya coba satu titik lagi. Misalnya titiknya ada di misalnya ini titik B. Itu koordinatnya adalah 5,6 misalnya deh. Ini saya nggak tepat ya, nggak ada garis-garisnya. Saya ambil 5,6 aja. Maka bayangannya di mana? Cerminnya tetap Y sama dengan cerminnya, itu tetap Y sama dengan 2. Nah, bayangannya ada di mana? B aksen sama dengan berapa, koma berapa? Yo. Min 2 bukan, Bu? Berapa? 5, min 2. 5, betul, 5, min 2. Min 2. Bukan. Iya kan? 2 H min Y. Iya. 2. Min 2? Ya, Bu. Min 2. Ya. Jadi kan ini ke sini jaraknya berapa nih? Ini jaraknya berapa? 4 ya? Betul nggak? Ya. 6 dikurangi 2 tuh. 4 kan? Nah, berarti ini 2 itu harus dikurangi 4 juga tuh. Kalau dikurangin 4 ya udah jatuhnya di min 2. Oke, paham? Ini adalah min 2. Bu. Ya. Berarti si MY sama dengan 2 tuh jadi kayak garis pembatasnya gitu. Jadi cermin itu kayak apa ya? Yang membagi 2, betul. Kebayang ya? Oke, Bu, masih. Oke. Nah, sekarang saya sebentar. Kalau ini saya tambah lagi kalau misalnya X sama dengan H sekarang. Kalau misalnya ini tadi kan Y sama dengan H. Nah, sekarang kalau cerminnya itu yang X. Yang X saya pakai warna ini aja. Cerminnya adalah ini misalnya. X sama dengan 1 aja deh. Ini cerminnya ya. Ini X sama dengan 1. Ini yang warna apa ini? Min 1 ini sebagai cermin. Nah, ini sumbu Y, ini sumbu X. Ini 0,0. Oke. Misalnya saya ambil titik ini deh. 2 ini. 1 2 3 4 2 ini 2 ini 3 ya. Misalnya ini 1. Kenapa enggak pakai GeoGebra ya? Ya
Ya udahlah, udah terlanjur di sini. 3,123, misalnya 3,3 deh. Bu, itu 3 atau min 3, Bu? Salah, iya. Min 3. Itu min 3,3 ya. Tuh. Ya. Direfleksi terhadap X sama dengan min 1. Maka bayangannya ada di mana? 1,3 bukan? 1,3. Ya, Y-nya tetap ya. Betul. 1. Ya, betul. Betul sekali. Direfleksi terhadap X sama dengan min 1. Kita selesai jam berapa? Oh, masih lama. Masih setengah jam lebih ya. Maka A aksen ada di berapa tadi? 1 ya? 1,3. Oke, ada yang belum ketemu? Ada yang belum ketemu kenapa di 1,3? Saya masih agak bingung gitu. Nah, kita lihat nih, A ke cermin berapa langkah tuh? 1, 2 kan? Ya enggak? Ini kan 1. Ya enggak? 2 langkah nih. Ini 2 jaraknya ke cermin. Berarti ini ke sana harus 2 juga nih. Nah, ini udah 1 nih. 1, 2. Ini 1, 2. Nah, berarti jatuhnya di sini adalah angka 1. Gitu? Jelas? Oke, jelas. Ya, tingginya nggak berubah kan? Yang berubah adalah geser ke kanan ke kiri. Kenapa? Karena X sama dengan min 1 itu adalah sejajar sumbu Y. Kalau sejajar sumbu Y, maka yang berubah adalah X-nya, Y-nya tetap. Kalau yang tadi di halaman pertama tadi, nah kalau di halaman pertama tadi, cerminnya itu sejajar sumbu X. Berarti bendanya akan bergeraknya ke atas bawah. Oh, berarti Y-nya yang berganti nih, X-nya yang tetap, gitu ya. Jelas ya? Maka cerminnya yang jadi patokan. Maka bayangkan letaknya itu seperti apa? Dia yang sejajar sumbu Y, tegak, atau yang datar. Supaya kalian tahu ini yang bergerak siapa? Si X-nya kah atau si Y-nya kah? Itu jelas? Oke, nah kemudian yang berikutnya adalah kita lihat ke modul lagi. Nah, ini contoh-contohnya tadi ya, yang kalau yang kurva gimana? Nah, kita lihat aturannya dulu. Kalau Y sama dengan H. Nah, ini kalau dirumuskan, dia menjadi seperti ini karena rumus itu perlu buat yang yang kurva ya. Yang persamaan garis, persamaan parabola. Kalau yang titik mah pakai yang cara tadi udah oke banget, nggak apa-apa. Kalau saya mah yang rumus itu senjata terakhir deh. Kalau udah nggak bisa diapa-apain lagi, manual nggak bisa, ya udah harus pakai rumus gitu. Nah, kalau pakai cara rumus itu seperti ini. Tadi kita lihat lagi ke sini tadi. Nah, ini konsepnya ya, kalau mengubah dia memakai rumus. Jadi cerminnya, jarak cermin ke sumbu, itu kita kali 2. Nah, ini cerminnya itu si 2-nya ini kita kali 2. 2 kali cermin, berarti dia jarak cermin ke sumbu X tadi, kita kali 2. 2 dikali 2, kemudian ditambah sama si ini sumbu X-nya mana sih? Oh, ini sumbu X ya. Ini sumbu Y. Oke, ini cerminnya. Nah, ini pas titiknya di sumbu ya. 2 kali cermin dikurangi X-nya, Y-nya si titik. Nah, Y-nya si titik kan nggak ada. Ya udah, berarti 4 aja. 0 berubah jadi 4. Kemudian yang kedua tadi, kemudian yang sumbu cerminnya yang X sama dengan H. Nah, sekarang jarak cermin ke sumbu Y
ini adalah min 1 ya. Min 1 itu kita kali 2. Kenapa min 1? Karena dia di kirinya sumbu gitu ya. Ini tetap kita perhitungkan. Jadi jangan hanya dimutlakin ya, tetapi kanan kiri itu diperhitungkan juga. Jadi min 1 itu kita kali 2, kemudian mana tadi? Min 1 ini X-nya yang berubah ya. Min 1 dikali 2 berarti min 2. Min 2 di min 3. Kan harusnya dikurangi sama X-nya si titik ini. Karena X-nya ini min, berarti min 3. Jadinya min 2 plus 3 jadinya 1. Itu ketemunya itu. Jadi kalau kita lihat ke rumus di modul, dia menjadi seperti ini. 2 kali cermin min Y. Y-nya si titik. Kalau Y sama dengan H. Jadi kalau Y sama dengan H, Y-nya yang berubah, X-nya tetap. Tetapi kalau X sama dengan H, ya ini. Kalau X sama dengan H, maka X-nya yang berubah jadi 2 kali cermin min X, Y. Nah, yang di garis persamaan kurva juga sama aja. Nah, kita lihat yang di contoh kurva. Nah, ini sama juga kayak tadi ya, nggak usah dijadikan Y sama dengan. Kita coba kerjakan di sini aja. Misalnya, saya pakai ini. Supaya nggak harus ubah. Tadi caranya adalah dia mau dicerminkan terhadap Y sama dengan 3. Berarti hanya 3 ya. Nah, karena Y sama dengan, berarti Y-nya yang berubah. Berarti ini 3X tetap. 3X tetap. Kemudian plus 2 dalam kurung. Karena Y-nya yang berubah ya. Y-nya berubah bagaimana? 2 kali cermin. Cerminnya adalah hanya 3 dikurangi Y. Y-nya apa? Karena Y-nya nggak ada angkanya, ya udah dikurangi Y aja. Kemudian ditambah 4. Sama dengan 0. Udah, tinggal dijabarin, selesai. Nah, ini tinggal dikali-kali aja, berarti 3X. Kemudian ini menjadi 6 ya. 6 dikali 2 berarti plus 12 ya. Plus 12. Kemudian ini min 2Y. Min 2Y. Kemudian plus 4. Ya udah, tinggal 12 ditambah 4, selesai itu jawabannya. Nah, jadinya apa coba? 3X min 2Y plus 16 ya. Plus 16 sama dengan 0. Udah. Gitu. Apakah jelas? 0. Jelas belum? Bu, saya masih agak bingung, Bu. Yang pas mana? bagian Y-nya diganti 2 kali 3 itu kenapa ada 2-nya, Bu? 2 kali cermin. 2 kali cermin. Ada rumusnya. Nih, nih. Emang 2, Bu? Harus 2. Nih selalu 2 kali H gitu ya. Oh ya, maaf, Bu. Oke. Jadi kenapa dikali 2? Karena dia harus simetris tadi. Kalau kita lihat di sini tadi. Kenapa harus dikali 2? Karena dia harus simetris nih ya. Dari sini, pakai merah aja nih. Ini harus simetris. Dari sini harus sama dengan ini. Nih, ini kan ada 2 bagian. Nah, ini yang harus simetris. Maka dikali 2. Gitu konsepnya, Tito? Jelas? Oh, iya, Bu. Kenapa dikali 2? Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Kita kembali lagi ke modulnya tadi. Hilang nggak coretannya tadi? Hilang deh. Bu. Ya, apa? Tadi itu kapan Y-nya yang berubah, kapan X-nya yang berubah? Nih, patokannya kalian lihat. Dia mau dicerminkan terhadap siapa? Y sama dengan HK atau X sama dengan H? Nah, patokannya itu. Kalau Y sama dengan H, berarti Y-nya yang berubah. Kalau X sama dengan H, maka X-nya yang berubah. Jelas?
Oke, terus habis itu tinggal dimasukin. Tinggal dimasukin ke soalnya. Ini tinggal pilih antara X atau Y yang berubah gitu. Jadi kalau misalnya Y-nya yang berubah, Masukin ke Y-nya aja. Masukin ke sini 2 dalam kurung. Ini juga Y-nya ini aja yang berubah nih. Gitu. Ininya aja. X-nya diem aja, jangan diapa-apain. Gitu. Oke, berarti kalau misalnya yang terhadap garis X sama dengan H, yang berubah yang di dalam kurung tuh X-nya. Terus habis itu yang X diganti 2H. Betul. Di sini ini dikurung kemudian kuadrat gitu ya. Ini kuadrat 2H min X ya. 2H min X kemudian ditambah karena X-nya ada 2 ya 2 kali berarti masukinnya. Gitu. Jelas ya? Terima kasih, Bu. Oke. Masih ada lagi? Nah, kita coba lihat yang berikutnya. Pencerminan yang berikutnya lagi apa? Y sama dengan X. Nah, Y sama dengan X itu apa sih? Kalau Y sama dengan X itu dia garisnya miring. Jadi dia gini, kalau ini ada Y sama dengan X itu ini. Fungsi identitas ya. Ini Y sama dengan ini Y sama dengan X. Ini Y, ini X. Nah, jadi kita mau mencerminkan bisa titik, bisa ini ya. Jadi dia ke sini ya. Nah, kalau titik A-nya di sini, titik A-nya di sini nih. Berarti bayangannya ada di mana? Dia harus tegak lurus dan nah, bayangannya ada di sini pasti. Ini harus tegak lurus dan harus sama jaraknya, gitu. Tegak lurus, begitu. Konsepnya ya. Pokoknya lihat cerminnya ada di mana. Supaya kalian tidak keliru bayangannya ada di mana. Nah, kemudian rumusnya bagaimana? Nah, ini kalau kita lihat ke rumus, kalau refleksi X sama dengan Y sama dengan X, udah titiknya dibalik aja. Kalau tadinya 2,3 sekarang jadi 3,2. Itu jelas ya? Ini kan tadinya 0,1 misalnya nih. 0,1 ya udah jadi 1,0. Gitu. Loh Bu, kok bisa kayak gitu? Lah ini loh jelas sekali nih. Disuruhnya adalah Y itu jadikan X, X-nya jadikan Y. Karena Y sama dengan X. Jelas? Ya. Nah, ini kalau parabola atau persamaan garis lebih gampang lagi nih. 3X plus 2Y plus 4 sama dengan 0 direfleksi terhadap sumbu X. Ya udah, berarti menjadi 3Y plus 2X plus 4 sama dengan 0. Udah. Selesai. Gitu? Jelas ya? Bu, boleh Ya. diulang nggak, Bu? Gimana, Bu, tadi? Kalau refleksi terhadap sumbu kok kuning. Terhadap sumbu garis Y sama dengan X, itu artinya apa? Tuker aja, yang tadinya X berubah jadi Y, yang tadinya Y berubah jadi X. Karena Y sama dengan X. Jadi kalau yang ini, langsung aja tuh. Ini menjadi 3Y plus 2X plus 4 sama dengan 0. Nah, seperti itu. Ini udah langsung jadi tuh. Nggak usah mikir apa-apa lagi. Jadi tanpa coretan sama sekali. Kalian udah langsung dapat. Tapi ya itu tadi harus tahu aturan mainnya ya. Dia direfleksi terhadap apa supaya nggak keliru. Jelas? Jelas, Bu. Makasih, Bu. Oke, ya. Jadi ini sekali lagi nggak harus dijadikan Y sama dengan. Ini dibuang aja. Biar nggak kelamaan kalian ya. Skip aja. Oke, nah sekarang yang berikutnya. Nah, sekarang garisnya kalau Y sama dengan min X. Nah, Y sama dengan min X itu seperti apa? Y sama dengan min X itu yang ke sini. Nah, ini adalah Y sama dengan min X.
Nah, seperti itu. Sama juga nih. Nah, aturannya apa? Y-nya itu jadikan min X. Kemudian X-nya jadikan min Y. Nah, ini kalau kita mau cari Y berarti jadikan min X. Kalau kita mau cari X berarti min-nya kita pindah ke kiri ya. Berarti X sama dengan min Y. Ya udah. Kalau tadinya X, Y, sekarang jadi min Y, min X. Gitu. Jadi kalau titik A tadi di sini, kita refleksi terhadap Y sama dengan min X, maka bayangannya ada di sini. Dia ada di sini. Ini gambarnya miring-miring di sini ya. Ini harus sama jaraknya dan harus tegak lurus. Tegak lurus. Nah, ini adalah bayangannya di sini. Berarti kalau tadinya 0,1 berarti sekarang jadi min 1,0 karena 0 dikasih min ya tetap 0 ya, nggak ngaruh ya. Gitu. Nah, sekarang kalau yang persamaan garis. Nah, kalau yang persamaan garis ini ya. Persamaan garis ini terhadap terhadap garis Y sama dengan min X. Ya udah. Ini berarti min 3X. Kemudian ini jadi min 2X, min 2Y. Salah saya ya. Ini min 3Y. Karena X-nya jadi Y ya, min Y ya. Ini menjadi min 2X. Plus 4. Sama dengan 0. Nah, begitu. Apakah jelas? Adakah pertanyaan? Masih jelas ya? Oke, sekarang apakah refleksi masih ada lagi? Nah ini 0,0 masih ada lagi nggak? Nah, yang ini saya bahas pertemuan berikutnya lagi karena ini panjang nih pakai cosinus juga. Kita mengingat lagi cos 2 alfa. Nah, kita hari ini sampai 0,0 aja, refleksi 0,0. Nanti kita sisa waktunya buat mencoba mengerjakan soal ya. Yang berikutnya adalah refleksi terhadap titik 0,0. Ini saya hapus ya coretannya. Sekarang yang terhadap 0,0. 0,0 itu ada di tengah sini. Nah, ini jadi tempat buat bercermin. Cerminnya berupa titik. Nah, boleh ya berupa titik ya. Nah, ini kalau berupa titik itu artinya komposisi sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa nih. Kalau misalnya titik A ada di misalnya di sini aja deh. Yang gampang dulu. Titik A ada di min 1,0. Maka direfleksi terhadap 0,0 pasti di sini ya. Nah, kalau yang di sumbu mah gampang. Di 1, ini A aksen 0. Nah, kalau sekarang titik A ada di 1,2 misalnya di sini. Titik B. Titik B itu di 1,2. Nah, titik B di min 1,2 ya. Maka bayangan B ada di mana? Kira-kira. Nah, kalau kalian mau lihat rumusnya, ini. X-nya itu berubah jadi min X. Nah, ini ya, tadi ya, kalau memakai yang ini ya. Y-nya jadi min Y. Kenapa bisa begitu? Kan gini. Konsep refleksi, dia harus tegak lurus. Nah, dan jaraknya sama ya. Nah, berarti kan artinya sudut yang ini kan harus sama dengan sudut yang ini ya. Sudut berseberangan dalam lupa lagi. SMP ya. Sudut berseberangan dalam tuh. Berarti kan jarak ini menjadi di sini kan. Nah, titik yang ini berarti menjadi titik yang ini. Nah, ini B aksennya ada di sini. B aksen ini kalau titik B itu min 1,2, maka B aksennya adalah
Yang tadinya kan 2 tuh. 2 jadi min 2 di sini ya. Ini 1 jadi min 1 itu ya. Min 1 tadinya berarti di sini menjadi 1. Yang tadinya 2, dia berubah jadi min 2. Min 2. Nah, berarti ini Y-nya ini berubah jadi Y di sini. Ini jadi, ini kan sudut yang di sini, B ke sumbu Y atas ini sudut mengapit ini, berarti ini sudutnya kan sama, berarti ini harus ke sini yang sama. Jadi ini 2, ini 2. Yang ini 1 berarti kan. Ini gambar saya terlalu ke sini. Oke, apakah jelas sampai yang pencerminan terhadap 0,0? Oke, nah kita ingat lagi tadi dari awal, pencerminan. Pencerminan tuh paling banyak. Translasi tadi geser ya, berarti ditambah ya. Nah ini, pertama adalah pencerminan terhadap sumbu X. Kalau sumbu X itu kita ingat dia, sumbu X itu kan datar ya, horizontal ya. Horizontal itu berarti pasti membuat titiknya menyeberangnya adalah ke atas dan ke bawah. Karena ke atas dan ke bawah berarti Y-nya yang berubah. Berarti Y-nya yang jadi minus. Nah ini nih. X-nya tetap, Y-nya jadi minus. Tetapi kalau refleksi terhadap sumbu Y itu adalah tegak. Karena garisnya tegak, berarti membuat benda bergesernya ke kanan ke kiri. Karena ke kanan ke kiri, berarti yang berubah adalah X-nya. X-nya berarti menjadi lawannya atau minusnya. Kalau tadi plus jadi min, kalau tadinya min jadi plus. Nah, kemudian kalau yang terhadap Y sama dengan H. Kalau Y sama dengan H, berarti yang berubah Y-nya 2 kali cermin, hanya sebagai cermin. Kalau cerminnya adalah X sama dengan H, berarti X-nya yang berubah 2 kali cermin. Kemudian kalau Y sama dengan X, ya udah ditukar aja. Y-nya jadi X, X-nya jadi Y. Kemudian kalau cerminnya adalah Y sama dengan min X, ya udah ditukar dan dikali min 1 gitu ya. Ditukar dan dikali min 1. Kalau refleksinya terhadap titik pusat, titik pangkal 0,0 dikali min 1 aja, nggak usah diputer gitu ya. Jadi yang diputer dikali min 1 kalau Y sama dengan min X. Ditukar aja itu kalau Y sama dengan X. Dikali min 1 aja itu kalau terhadap 0,0 gitu. Jadi yang Y sama dengan min X itu gabungan antara Y sama dengan X sama 0,0. Oke, sekarang ini yang keluar lagi dari Zoom siapa yang keluar masuk. Oke. Sekarang supaya nanti banyak pertanyaan, kalian langsung scroll ke bawah modulnya di halaman terakhir latihan 6. Nanti latihan 1 sampai latihan 5, silakan kalian trial and error, dicoba-coba sendiri. Nah ini ada, saya rangkum juga matriksnya ya. Nanti ada yang lebih cepat memakai matriks kalau sudah komposisi ya. Maka saya munculkan matriksnya juga. Jadi nanti dipelajari juga matriksnya. Karena bab matriks kalian sudah pernah belajar. Nanti kita ulang yang bagian kalian lupa aja. Nah, kalian scroll sampai ke latihan bawah sendiri, latihan 6. Nah, ini dia. Latihan 6. Ini yang keluar masuk Zoom siapa kira-kira ya? Internetnya atau apanya? Device-nya. Oke, udah ke latihan 6. Silahkan dicoba dikerjakan latihan 6. Masih ada waktu 10 menit. Silahkan. Nah, kayak misalnya nih, contoh yang nomor 1 ya. Titik 3,5 direfleksikan terhadap garis X sama dengan 2. Nah, ini berarti X sama dengan H ya. Nah, lihat aturannya tadi. Dilanjutkan refleksi terhadap garis. Nah, kalau dilanjutin itu gini. Saya jelasin yang nomor 1A ya.
Jadi tadinya adalah 3, misal kita kasih lambang aja titik A. Kelihatan nggak ini warnanya? Nggak apa-apa ya. 3,5. Kemudian direfleksi. Nah, kalian pakai, kalau pakai yang manual seperti ini aja, pakai garis panah gini ya. Direfleksi karena refleksi, nih, karena refleksi kita memakai lambang M besar. Kemudian X sama dengan 2. Nah, karena X sama dengan 2, berarti yang berubah X-nya ya. Nah, berarti di sini A aksen, langsung aja di sini bayangannya dibuat. Dia menjadi yang berubah X-nya, berarti apa? Tadi rumusnya. Kalau X sama dengan H, rumusnya apa? Yuk, sambil diingat. 2H min X. 2 kali 2 berarti 4, dikurangi 3 ya. 2 kali 2, 4, min 3 berarti 1,5 ya. Y-nya tetap. Nah, kemudian dilanjutkan. Kalau dilanjutkan berarti di sini yang kalian tulis adalah A aksen hasilnya tadi 1,5 karena dilanjutin ya. Nah, ini mau diapain lagi dia? Mau direfleksi lagi. Oh, berarti masih M nih di sini lambangnya. M tetapi terhadap garis Y sama dengan 3. Oke, berarti bayangannya karena 2 kali transformasi berarti kita double aksen gitu ya. Kasih lambangnya. Kalau 3 kali transformasi berarti nanti triple aksen gitu dan seterusnya. Nah, sekarang bayangannya apa? Berarti X-nya tetap ya 1. Y-nya jadi berapa tuh? 1. Ya, betul. Nah, gini aja cukup caranya. Oke, paham? Oke, silahkan dicatat dulu yang nomor 1A, kemudian dilanjutkan. Translasi ya, diingat tuh. Translasi tadi geser, gimana aturannya tadi. Oh, rotasi itu pakai trigonometri. Ya udah, ini di pending dulu nih. Yang ada yang belum dibahas jangan di ini dulu ya. Ini saya lingkarin dulu deh. Dilatasi belum, translasi udah. Ya udah, ini nomor 1 yang A sama D dulu. Refleksi O sama E. Pokoknya yang belum dipelajari tinggal dulu ya. Pokoknya yang ada translasi sama refleksi itu yang kalian kerjakan dulu. Nomor 2 itu iya berarti karena translasi, kemudian rotasi belum dulu, kemudian refleksi, kemudian transformasi matriks belum dulu. Refleksi ini yang D, 2A sama D. Kemudian rotasi belum. Kemudian ya udah nanti sambil dipilihin sendiri ya. Pokoknya yang ada rotasi, dilatasi itu jangan dikerjakan dulu. Kalau yang refleksi, translasi itu dicoba dikerjakan. Kemudian yang ini nomor 2 tadi, nomor A, D, A, D saja nomor 2. Kemudian nomor 3 itu nomor 3. Oh, nomor 3 semuanya belum karena ini terhadap garis yang ada tadi cos 2 alfanya tadi. Nomor 3 nggak usah dulu. Nomor 4 digeser berarti translasi iya. Diputar belum. Nomor 4A nggak usah dulu. Nomor 4B ya. Karena dia refleksi ya. Ada dilatasi, nggak dulu. Oh, ini belum semua. Ya udah itu dulu sampai nomor berapa tadi? Sampai nomor 2 dulu ya. Nomor 1 yang A, D, E, ADE.
Kemudian nomor 2 itu yang A sama yang D. Ya, itu dulu. Besok baru banyak. Minggu depan ya berarti. Kita ketemu lagi kapan jadwalnya? Senin depan, Bu. Oh, Senin depan. Nah, Senin depan baru kalian coba nanti dibaca-baca lagi tentang refleksi yang Y sama dengan apa? MX plus C tadi ya. Sama yang rotasi dilatasi. Baru kalian mencoba mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan dilatasi, rotasi. Kalau yang nomor 3 nanti pasti kalian sudah ada contohnya sebenarnya. Saya buatkan contohnya untuk titik sama untuk garis. Kalau misalnya mau mencoba mempelajari, boleh silahkan dipelajari. Kemudian hari Senin minggu depan itu tinggal menanyakan bagian yang nggak pahamnya, gitu ya. Apakah masih ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan tentang yang tadi sudah kita bahas? Tadi yang keluar masuk Zoom siapa ya? Yang internetnya susah. Siapa tadi? Gea ya? Gea. Gea. Ya, kamu dengar suara ibu nggak? Gea, jangan-jangan. Silakan dicoba ya, cuma 4 soal kan tadi? 4 soal atau 5 soal? Bu, saya mau nanya, Bu. Pak Yang 1D itu kan ditranslasi terhadap itu kan Bu, vektor. Ya, vektor U ditambah vektor V. Vektor U tambah vektor V ditambah dulu, digabung dulu. Oh, oke, Bu. Ya. Masih, Bu. Masih ingat ya, vektor baru kemarin. Vektor tuh kayak matriks aja ya. Ya kan? Nggak jauh beda. Ya, apa itu? Tadi yang C dikerjain nggak, Bu? Yang nomor 1C. 1C itu dilatasi belum? Oh, jadi yang langsung yang D ya, Bu? Jadi kalau yang pokoknya kalau ada kata-kata dilatasi, rotasi itu jangan dicoba dulu ya. Oke, Bu. Kecuali kalau misalnya nanti mau coba membaca dulu tentang dilatasi itu apa sih, rotasi itu apa sih, kemudian mau mencoba sendiri boleh. Tapi yang saya sarankan yang tadi sudah dipelajari aja dulu. Oke, makasih, Bu. Oke. Nah, nanti dari latihan 1 sampai berapa tadi ya? Yang ada refleksi tadi? 2 ya? Latihan 1 dan latihan 2. Itu supaya kalian lebih paham lagi juga boleh dicoba dikerjakan. Nanti siapa tahu ada soal yang sulit dari latihan itu, nanti, minggu depan tinggal ditanyakan gitu ya. Nah, latihan 1 ada 12 soal tuh. Kemudian latihan 2 tentang refleksi itu ada berapa soal? Bentar. Latihan 2 itu ada 12 soal juga, tapi anaknya juga ada. Anak cucunya. Siapa tahu kalian dapat soal susah dari situ, kemudian minggu depan tinggal ditanyakan. Apakah masih ada pertanyaan? Enggak ya, masih lancar ya? Masih paham ya?
Yang jelas sih paling nanti yang jadi masalah bagi kalian adalah kalau sudah mentransformasi yang persamaan ya, persamaan atau ada XY-nya itu biasanya sudah mulai harus teliti. Kalau titik sih masih lancar, masih oke. Oke, ini sudah jam. Oh tadi nggak berdoa dulu ya. Ini ya udahlah, nggak apa-apa lah. Pokoknya berdoa itu buat awal dan akhir aja ya. Oke, ini sudah jam 10.50, sudah habis waktunya ya. Nanti dipelajari lagi modulnya, soal-soal latihannya dicoba dikerjakan, kemudian minggu depan tinggal pertanyaan dari latihan 1 dan 2, siapa tahu ada pertanyaan, sama yang latihan 6 tadi ya, nomor 1 dan 2, siapa tahu ada yang nggak jelas, kita cocokkan jawabannya, baru kita masuk ke yang pencerminan terhadap garis yang udah ada C-nya. Oke, sekarang silahkan kalian istirahat lagi. Jam berapa lagi kalian masuk sesi ketiga? 11.10 ya? 11. Yuk. Iya, 11 lewat 10. Ya udah, silahkan istirahat. Dadah. Kasih.